brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yatim piatu dilatih keras oleh master tingkat tinggi hingga menjadi pendekar tak tertandingi menghadapi para pendekar sekte terkuat yang kejam dan brutal. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berfokus di wilayah Kunlun Barat. Kita diperlihatkan dengan dua pendekar sakti dari sekte Dingjian yang sedang bertarung. Songhua, pendekar pedang ke-6, melawan adik perguruannya bernama Janbai, pendekar pedang ke-7. Janbai ditugaskan ketua membawanya kembali untuk dihukum karena telah melukai para petinggi sekte. Namun Songhua memilih untuk melawan. Songhua mengaku kalah, Janbai membujuknya kembali untuk ikut bersamanya. Namun pendirian Songhua tetap teguh, dia malah memilih untuk mengakhirinya sendiri. Dia berpesan untuk menjaga istrinya bernama Kyusui dan putranya bernama Mo'er. Di markas besar sekte Dingjian, ketua sekte yang merupakan pemimpin dunia persilatan berhasil melatih 8 murid pedang sakti yang direkrut dari setiap sekte besar. Namun kini tinggal 7 pedang setelah kehilangan Songhua. Janbai pun melapor kepada ketua dengan mengatakan bahwa Songhua dihabisi olehnya. Meski ketua mengetahui kebenarannya, berita tersebut sudah menyebar luas hingga istrinya pun kini membenci Janbai. Tak lama muncul pelayan melaporkan bahwa Mo'er putra Songhua sakit keras. Sang tabib menyerah, tak bisa mendeteksi penyakitnya apalagi mengobatinya. 还是另请高明吧，我根本治不了啊！无视老夫见死不救，你先起来吧。别碰我，阁主，我求求你！不连小公子的病因都探不出来，不能救，何必推举？ Setelah tabib pergi, ketua mengatakan hanya ada satu orang yang bisa mengobatinya, yaitu Jiyi, ketua sekte lembah obat yang dikenal sebagai tabib tersakti di dunia. Namun aturannya sangat ketat, siapapun yang ingin diobati harus memiliki plakat Huitian yang sudah lama dicari oleh dunia persilatan. Tak banyak basa-basi, Janbai akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Mo'er. Dia pun bergegas pergi mencari plakatnya. Sementara Kyusui membawa Mo'er ke lembah obat terlebih dahulu. 我们在药师谷集合，我定设法将回天令取来。先带上莫尔往药师谷方向出发，一定要在除夕夜之前到达。 Di markas besar lembah obat, terlihat Jiyi sedang santai bersama para pelayannya. Dan pada malam harinya saat Jiyi akan menutup gerbangnya, tiba-tiba didatangi elang putih peliharaan Janbai. Dan tak lama, Janbai pun muncul. 定格期间，或斩白。 冒犯了。 Janbai memohon kepada Jiyi untuk memeriksa pasien, namun Jiyi menolak karena pasiennya belum tiba, sedangkan gerbangnya akan segera ditutup, dan plakat Huitian pun sudah tak berlaku. Aturannya yang baku membuat Janbai marah. Janbai tak mampu menerobos formasinya dan dia terkena racun serbuk bius. Namun keinginan kuat ingin menyembuhkan Mo'er tak akan membuat Janbai mundur selangkah pun.
Akhirnya Janbai berhasil menghancurkan formasinya yang membuat Ji Yi terkejut karena selama 100 tahun Janbai orang pertama yang mampu menembus formasinya. Namun Janbai memutuskan untuk kembali keluar gerbang menunggu Mo-er. Dia hanya ingin membuktikan kepada Ji Yi bahwa dia mampu melakukan apapun. 他倒是第一个。风雪石阵镜这么轻易的破了，怎么这道门他反而不闯了？风雪石阵他都闯过了，再拦他也无益，他实质赌奸。只盼薛谷主能够出门医治，任凭薛谷主差遣。 Akhirnya Kyusui tiba, dia memohon kepada Ji Yi untuk mengobati putranya. Kyusui yang merupakan putri ketua sekte Tianshan akan membalas kebaikan Ji Yi di kemudian hari. Dan akhirnya hati Ji Yi luluh, dia pun bergegas mengobati Mo-er. Dan setelah semalaman diobati, akhirnya Mo-er sadar namun nyawanya masih terancam. Ji Yi mengatakan bahwa Mo-er harus diobati selama 3 hari dan dilarang untuk menjenguknya. 丁公子是早产孩儿，可谓病入膏肓，命悬一线，体虚孱弱不称，正气虚羸难续。他已经醒了。 你若信我，便等3日。你2人不得踏入药炉半步。3日。Janbai dan Kyusui terpaksa menginap di sana selama 3 hari. Ji Yi yang aslinya sangat kesepian tak bisa melupakan kekasihnya bernama Su Huai yang tewas saat menyelamatkan dirinya. Dia selalu mendatangi Su Huai setiap malam. Begitu juga dengan Janbai yang selalu dihantui rasa bersalah kepada Chong Hua yang pernah berikrar menjadi saudara angkat. 同患难，共生死。今日我2人结为异姓兄弟。六哥，老七，干了！ 薛谷主。 Waktu pun tak terasa 3 hari telah berlalu. Namun dengan mengejutkan sesuatu terjadi kepada Mo-er, kondisinya menjadi sangat kritis. Yang ternyata Kyusui melanggar aturan memberikan ASI kepada Mo-er sebelum 3 hari. Dan kini hanya ada satu solusi lagi, yaitu harus membawanya ke gua es. Namun dengan resiko yang tinggi dapat mengancam nyawa Ji Yi yang memiliki penyakit dingin. Saat Ji Yi sedang mengobati Mo-er, tiba-tiba pelayan muncul menginfokan ada seorang pendekar bernama Xuan Yu membuat keributan di depan gerbang yang dendam kepada Ji Yi karena kalah bertaruh. Tak ada pilihan lain, Janbai akan menghadapi mereka. 想得赶紧滚啊！放了那位姑娘，口气不小嘛。是不能善了了。上来！ Setelah membereskan kecoa dapur, Janbai pun bergegas mendatangi kembali Ji Yi yang terlihat sudah sangat lemah kedinginan. Dan akhirnya... Ji Yi tersadarkan diri, penyakit dinginnya kambuh lagi. Janbai pun bergegas membawanya dan mengalirkan energinya di dasar kolam air panas. Namun tiba-tiba Ji Yi ingin menghindar.那是为你推血过宫，是怕你内息紊乱。那你为何打我？不是我打你，是你欠他，一码归一码。好心帮你推血过宫。 Setelah kondisinya pulih, Ji Yi memanggil Janbai, menginfokan bahwa sebenarnya penyakit Mo-er tak bisa disembuhkan, yang membuat Kyusui sangat terkejut yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Janbai yang tak pernah menyerah akan berusaha sekuat tenaga mencari segala cara untuk menyembuhkan Mo-er di tempat lain. 已无力回天，不可能，都会在病痛之中病发身亡，只能是暂时保他性命无虞。无论中间有没有变数，抱歉。我这就回去收拾。 定有别的神医能够治好他，就此别过。 Kyusui yang sudah tak punya lagi harapan memutuskan untuk meninggalkan putranya. Tak lama Janbai muncul dan dia terkejut saat melihat cincin giok Ji Yi dilepaskan. Dia pun bergegas mencarinya. Dan benar saja, Kyusui akan mengakhirinya sendiri.
你先回来，我们慢慢商议。墨儿已经没有了希望，血谷主跟你说的话我都听到了。我打听到一名神医了，我还有比他医术更高明的人，血谷主已是天下神医。师妹，霍长白。 Janbai memilih mengorbankan diri demi menyelamatkan Kyusui. Ji Yi pun memerintahkan untuk menyusuri setiap sudut lembah Woyu, dan tak lama Elang Putih menghampiri tuannya yang sudah terkapar tak berdaya. Dan akhirnya mereka pun menemukannya. Janbai selamat namun terluka parah. Setelah 3 bulan koma, akhirnya Janbai sadar, dan Ji Yi menginfokan kabar gembira bahwa dia telah menemukan cara dari kitab kuno untuk menyembuhkan penyakit Mo'er. Di tempat lain di istana sekte Suwanyi, ketua sekte bernama Chang Wuju telah kembali dari meditasinya selama bertahun-tahun, berarti ilmu sakti secara rahasia yang sangat kejam dan ganas. Tak lama lagi bersiap akan menguasai dunia persilatan. Sekte Yuanyi menahan para pendekar untuk dijadikan sayembara paksa. Hanya yang bertahan hidup sampai akhir yang akan direkrut menjadi anak buahnya. 只有最后一个活着的，杀死身边除自己之外的所有人。眼下是你们的最后一场战斗，来吧！Akhirnya mereka berdua dibawa ke hadapan ketua. Namun ketua tetap dengan aturannya, hanya satu orang yang akan direkrut menjadi anak buahnya. Dan malam harinya salah satu pendekar bernama Tongxi berhasil menghabisinya dengan kekuatan sihir matanya yang tersembunyi. Sebelum pergi dari lembah obat, Ji Yi memberikan 5 resep obat ajaib yang harus didapatkan untuk menyembuhkan Mo'er. Namun kelima obat tersebut sangat langka dan tersebar di penjuru dunia. Setiap satu obat dimiliki oleh satu sekte besar, pasti akan sulit untuk didapatkan. Namun tak ada yang sulit bagi Janbai, dia akan berusaha mendapatkannya. 我也去来，纵使走遍天涯海角，便顾不得日后。既然你心意已决，多谢血谷主。 Janbai mulai perjalanannya akan mencari obat yang pertama, yaitu daun 7 ruas yang berada di bawah kekuasaan sekte Xiu. Sementara Tongxi yang kini sudah resmi menjadi petinggi sekte Yuanyi ditugaskan untuk mendapatkan benda yang sama, yang ternyata bisa berguna juga untuk meningkatkan kesaktian. 属下愿为教王效命，刚进修罗场4年，是个天生的杀手。你果然不负我的期待，往后你便是我元一宫的第一杀手，他就是你的了。下去吧。 教王要我做什么？派基业明之。去吧。Tak berselang lama, lembah obat kedatangan ketua sekte Xiu bernama Jing-er untuk berobat dengan membawa persyaratannya yaitu plakat Huitian dan sejumlah uang yang banyak. Mereka pun membawanya untuk menemui Ji Yi, dan tak butuh waktu lama Ji Yi langsung mendeteksi penyakit Jing-er yang terkena racun serangga. 这位便是誓月派的掌门了。 却气海2处，应当是灼热刺痛。掌门身有中毒之象，也最会忽视毒。不枉费我千辛万苦得到回天令，不愧是药师谷谷主。还请掌门随我进去。
Janbai kini tiba di sebuah desa dan tersengaja berpapasan dengan Tongxi yang sama-sama merasakan aura kesaktiannya masing-masing. Lalu Janbai menemui seorang mata-mata dengan menginfokan bahwa daun 7 ruas berada di makam kuno Sekte Xiu. Janbai pun bergegas menuju tempat tersebut dengan melewati hutan beracun. Dan dengan waktu yang bersamaan, Tongxi pun berada di sana. Janbai akhirnya tiba di makam kuno dan terlihat daun 7 ruas berada di sana. Janbai pun memberi hormat dan meminta izin kepada leluhur mereka untuk mengambil daunnya. Dan akhirnya Janbai akhirnya berhasil mendapatkan obat ajaib pertama dan diamankan oleh elang salju yang akan dikirim ke lembah obat. Dan setelah keluar, Tongxi didatangi petinggi Sekte Yuanyi bernama Mi Peng memberikan penawar racun Sekte Xiu. 你父教王扫毒，你中了誓月派的毒，不必在这里。当真以为教王非你不可吗？已经没用了，回去领吧。我要杀了那人。 Saat Jing Er tersadarkan diri, Ji Yi mengempatkannya untuk bertanya apakah Sekte Xiu yang telah membantai desa keluarga Mo beberapa tahun yang lalu. Namun tiba-tiba dia bangun yang ternyata pura-pura tak sadar. Jing Er pun menjelaskan bahwa Sekte Xiu bukan pelakunya dan tak mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Setelah mendapatkan penjelasan dan mengobati Jing Er, Ji Yi pun melepaskan mereka untuk keluar dari lembah obat. Namun sebelum pergi, Ji Yi menceritakan 11 tahun yang lalu seluruh keluarganya dihabisi para perampok. Hanya dia seorang yang hidup diselamatkan oleh desa keluarga Mo. Sejak saat itu dia hidup dan besar di sana. Namun setelah beberapa tahun desa tersebut dibantai sekelompok pendekar yang mengatasnamakan dari Sekte Xiu hingga dia kehilangan kekasihnya bernama Su Huai. Dan keesokan harinya Ji Yi ditemukan oleh ketua Sekte Lembah Obat bernama King Ran. Setelah menceritakan semuanya, Jing Er yang merasa senasib mengajaknya untuk berikrar menjadi saudari angkat. 你和我一样都是苦命之人，没有亲人，没有朋友，你我童年遭难，想来也是同病相怜。如我们就此结为姐妹，你可愿意？ 好，那便一言为定了。紫妍妹妹，阿金姐姐。 Keesokan harinya, akhirnya Janbai tiba. Namun Ji Yi terkejut saat Janbai mengatakan dia telah mengirim daun 7 ruas yang dibawa elang salju. Ji Yi pun bergegas memasuki sekte karena ditakutkan akan diketahui oleh Jing Er yang masih berada di dalam. Dan benar saja Jing Er menemukannya. Dia marah karena pusaka sektenya dicuri. Dan untuk memastikan apakah Janbai dan Ji Yi layak mendapatkannya, Jing Er menguji mereka berdua untuk memilih 2 cawan beracun yang kuat dan yang lemah. Namun dengan mengejutkan, Janbai memutuskan untuk meminum keduanya karena tak ingin menyakiti Ji Yi. Dan akhirnya 霍展白，你干什么？这2杯酒，便让与在下吧。霍展白，何须你来逞英雄？本末源流皆与你无关，霍莫今日的小命便交于你了。不知其夜明之是否能留在谷中了？算你有胆。多谢掌门。霍展白，我只是想略施惩戒，未下猛毒。我以为毒它深重已久，莫非是古墓中的毒禅砂？确是毒禅砂，快！ 速去药炉，入香之内必静脉扩张，爆裂而亡。快，按住他！快去！是。